Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam channel Renungan Inspirasi ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan yang indah ini untuk bisa bertemu menyapa saudara dalam kesempatan pagi ini. Doa juga harapan saya bahwa semua saudara yang mendengarkan renungan ini, semua saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur saudaraku bahwa pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Untuk itu marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan memimpin hidup kita di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa kami menaikkan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Mazmur 34, ayat yang ke-9. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan saya akan bacakan ayat ini untuk kita, demikian bunyinya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan saudaraku. Kiranya kebenaran ini dapat membekali kita pada pagi hari ini, supaya kita semakin dapat merasakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah prahara kotak kehidupan. Itu yang coba ingin kita bahas. Mari minta kekuatan Tuhan untuk bisa memahami kebenaran ini dan menjadi berkat bagi saudara pagi ini. Dikisahkan saudaraku bahwa ada pada suatu ketika seorang anak Tuhan menerima 2 buah kotak dari Tuhan untuk dijaga. Dijaga dengan baik maksudnya. Yaitu ada sebuah kotak berwarna hitam dan satu lagi kotak berwarna emas. Lalu Tuhan berkata kepada anak Tuhan ini, masukkanlah segala penderitaanmu, segala persoalan hidupmu, pergumulanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam itu. Tetapi masukkanlah semua kebahagiaan yang kau rasakan, sukacita yang kau rasakan, berkat-berkat Tuhan yang kau nikmati ke dalam kotak yang berwarna emas itu. Itulah pesan Tuhan kepada anak Tuhan ini. Lalu anak Tuhan ini karena dia anak Tuhan yang taat, ia melakukan seperti yang disuruh Tuhan kepadanya. Sehingga setiap kali ia mengalami kesedihan, setiap kali ia mengalami penderitaan, setiap kali dia menghadapi pergumulan, dia selalu memasukkan semuanya itu ke dalam kotak hitam tersebut. Sebaliknya ketika dia mengalami kegembiraan, mengalami sukacita, menikmati berkat-berkat Tuhan yang membahagiakan, dia juga memasukkan itu semua ke dalam kotak yang berwarna emas itu. Tetapi anehnya saudara, walaupun ia mengalami banyak kesedihan, mengalami banyak penderitaan dan pergumulan kehidupan, dan itu selalu dimasukkan ke dalam kotak hitam tersebut, tetapi dia merasa bahwa kotak hitam itu selalu ringan, tidak bertambah beratnya. Dia selalu ringan seperti biasanya. Sementara kotak berwarna emas itu semakin hari dia semakin berat. Lalu saudaraku, dengan rasa penasaran, anak Tuhan ini pun membuka kotak berwarna hitam tersebut. Ternyata saudara, ada sebuah lubang besar di dasar kotak berwarna hitam itu. Sehingga setiap penderitaan, pergumulan atau beban hidup yang dimasukkannya ke dalam kotak itu selalu keluar dari bawah kotak itu. Tidak tinggal di dalam kotak itu saudara. Lalu anak Tuhan itu pun membawa kotak itu kepada Tuhan dan menunjukkan lubang itu dan bertanya, kemanakah perginya semua penderitaanku itu Tuhan? Itu yang dipertanyakan. Mendengar perkataan anak Tuhan ini, Tuhan pun tersenyum dan menjawab dia. Dia katakan, anakku, semua penderitaanmu yang kau masukkan ke dalam kotak itu sudah berada di tanganku. Dia katakan,
Karena masih merasa penasaran dia pun kembali bertanya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikanku 2 kotak yang berbeda ini? Kotak emas, kotak hitam. Dan kotak hitamnya berlubang Tuhan buat. Ada apa sebenarnya Tuhan? Itulah yang dipertanyakannya karena dia merasa penasaran dengan keadaan itu. Lalu Tuhan pun menjawab dia dengan tersenyum. Dia katakan, anakku, kotak emas yang kuberikan kepadamu itu artinya agar engkau senantiasa dapat menghitung rahmat dan semua berkat yang aku berikan kepadamu. Sedangkan kotak hitam yang berlubang itu kuberikan kepadamu anakku, supaya engkau dapat melupakan segala penderitaanmu itu. Engkau melupakan segala pergumulanmu itu. Karena aku telah menanggung semuanya itu dalam diriku. Jadi engkau harus melupakannya. Lalu Tuhan melanjutkannya lagi kepada anak Tuhan. Dia katakan, ingatlah anakku, semua kebahagiaan yang kuberikan kepadamu itu artinya agar engkau senantiasa dapat bersyukur, dapat merasakan kehangatan kasihku, dapat memahami bahwa aku peduli kepadamu. Lalu campakkanlah oleh karena itu dia katakan, campakkanlah segala penderitaanmu, lupakanlah itu, ingatlah bahwa engkau punya Tuhan yang penuh dengan rahmat, yang telah memberkati engkau sedemikian rupa, sehingga semakin hari ketika engkau menghitung berkat Tuhan itu akan semakin besar jumlahnya, bahkan akan semakin tidak terhitung jumlahnya. Itulah yang dikatakan saudaraku. Sehingga Tuhan mengatakan kepadanya, dan kotak hitam itu menjadi sebuah pelambang bagimu bahwa aku ada untuk menolongmu, aku ada untuk membebaskanmu, karena semua pergumulanmu sudah kutanggung dalam kematianku. Itu membuktikan aku mengasihimu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu mendengarkan perkataan Tuhan itu, anak Tuhan itu pun akhirnya dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia begitu senang, dia bersyukur, dia bergembira, dan hidupnya penuh dengan sukacita. Karena dia tahu mengapa Tuhan memberikan kepada dia 2 kotak dalam kehidupannya untuk dijaga, sekaligus untuk menempatkan keberadaan hidupnya kepada kotak-kotak tertentu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita. Ini hanya sebuah ilustrasi, membantu dan menolong kita untuk bisa memahami bagaimana kita menyikapi kehidupan yang mungkin penuh dengan pergumulan dan tantangan yang kita hadapi setiap hari. Tetapi jangan melupakan, ada banyak juga berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, betapa sering kita dibebani oleh segala persoalan kehidupan kita. Ini masalah. Betapa sering kita dibebani oleh pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Terkadang itu menjadi beban sampai kita tidak pernah mampu lagi melihat dan bahkan tidak dapat lagi menghitung kebaikan Tuhan yang sudah kita terima hari demi hari dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita menghadapi beban lalu kasih Tuhan tidak kita nikmati. Bukan berarti kalau kita menderita kasih Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari, oleh karena kita terfokus kepada pergumulan yang kita alami, kita seringkali tidak mampu lagi untuk bersyukur. Karena kita selalu sibuk mengeluh, kita sibuk saudaraku untuk menggerutu dan bahkan bersungut. Bahkan kita sering mempersalahkan Tuhan. Tidakkah kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita? Kalaupun Tuhan memberikan kepada kita kotak pergumulan itu artinya supaya kita sadar bahwa kita tidak berdaya, bahwa ada Tuhan yang bisa menolong kehidupan kita. Untuk itulah firman Tuhan pagi ini berbicara dengan tegas kepada kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini yang menjadi penghiburan bagi kita. Suatu ungkapan yang luar biasa yang dapat meneguhkan iman kita saat ini. Untuk dapat melihat saudaraku, untuk dapat merasakan bahwa sesungguhnya kita memiliki Tuhan yang sangat baik. Jangan pernah meragukan itu. Engkau dan saya masih memiliki Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang mengenal kehidupan kita apa adanya. Dia Tuhan yang mengetahui dan sudah menyediakan rancangan kehidupan yang terbaik bagi kita. Apakah saudara percayakan hal itu? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita saat ini. Dan dia selalu siap menopang, dan dia selalu mau menolong kita,
mengangkat segala beban juga persoalan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun mungkin kita akan menghadapi badai hidup, persoalan-persoalan yang berat, tetapi tangan Tuhan juga selalu ada menopang, saudara. Asal engkau tidak terlena oleh pergumulanmu. Lihat kasih Tuhan, lihat kebaikan Tuhan, lihat berkat-berkat yang kau terima dari Tuhan. Hitung setiap hari, maka engkau akan kagum dan engkau akan bisa bersyukur atas semua kebaikan Tuhan itu. Ingat, saudaraku, pada saat Tuhan belum menjawab doamu, sesungguhnya Ia sedang menambahkan kesabaran dalam dirimu. Itu yang perlu kita pahami. Dan pada saat Tuhan mendengar doamu, sesungguhnya Ia sedang menambahkan iman kepadamu. Atau pada saat Tuhan menjawab yang bukan doa-doamu, sesungguhnya, saudaraku, Ia sedang memilihkan yang terbaik bagi kehidupanmu. Jadi jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah menggerutu kalaupun terkadang doa kita seperti tidak dijawab Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Percayalah, saudaraku, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan bagi anak Tuhan. Karena apa? Karena semuanya itu telah diatur oleh Tuhan. Semuanya itu telah direncanakan oleh Tuhan. Dan bagi anak-anak Tuhan, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Yakinlah, saudaraku, Tuhan selalu buat yang terbaik. Tergantung sekarang bagaimana engkau menanggapi, bagaimana engkau merespon, dan bagaimana engkau mengambil bagian yang telah disediakan Tuhan itu bagimu, bagi masing-masing kita. Ambil bagian di sana. Ya, jangan lari, jangan bersungut terus. Ambil bagian dalam anugerah Tuhan itu. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagaimana topik perenungan kita pagi, prahara kotak kehidupan. Mari, saudaraku, kita mengerti kalau engkau diizinkan Tuhan bergumul, mari pergumulan itu untuk membuat engkau bisa belajar menghitung bahwa ada berkat Tuhan yang bisa menghibur engkau dalam pergumulan itu. Jadi kecaplah, lihatlah segala kebaikan Tuhan itu, sehingga engkau senantiasa dapat hidup mengucap syukur, bukan mengeluh lagi. Ya, hari ini belajar bersyukur. Karena ada begitu banyak berkat Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini. Kita akan dapat merasakan kebahagiaan. Kita akan bisa hidup dalam sukacita. Ya, setiap waktu yang masih dikaruniakan Tuhan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Ini penting bagi kita karena Tuhan menolong saudara dimanapun mendengarkan renungan pagi ini. Tuhan memberkati, menguatkan kita sehingga kita boleh menghitung kebaikan berkat Tuhan. Dan ingat, kalau Tuhan izinkan engkau bergumul, itu adalah cara Tuhan supaya engkau bisa melihat engkau memiliki Tuhan yang baik, yang mengasihi engkau dan tidak pernah meninggalkan, membiarkan engkau. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Kita berdoa, saudara. Bapa kami, menaikkan syukur kami kepadamu. Oleh anugerahmu kami diberi kesempatan menerima kebenaran ini yang meneguhkan kami untuk mengerti bahwa dalam menghadapi kehidupan ini kami perlu melihat Tuhan. Dengan semua kemurahan dan anugerah-Mu perlu kami menghitung supaya kami dapat bersyukur dan kami dapat bersuka cita. Berkatilah umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Supaya mereka yang lemah boleh dikuatkan. Yang putus asa boleh diberi harapan baru. Yang terjatuh, terpeleset, tergelincir oleh karena beban hidup yang berat yang mereka pikul, mereka boleh terangkat kembali. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, biarlah mereka boleh belajar menghitung berkat Tuhan. Sehingga mereka dikuatkan dalam iman, mereka boleh pulih dan mereka boleh disembuhkan Tuhan. Sehingga sesulit apapun penyakit yang mereka hadapi. Karena kami tahu firman-Mu, oleh bilur-bilur Kristus, mereka semua disembuhkan oleh Tuhan saat ini. Itulah doa hamba untuk mereka semuanya. Hamba doakan umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang bergumul dalam pendidikan, tetap Tuhan berkati mereka, berikan semangat belajar yang baik supaya mereka boleh berhasil dalam pendidikannya. Juga anak-anak-Mu yang bersuka cita hari ini karena mereka berulang tahun, penuhkanlah sukacita mereka, ajar mereka bersyukur, karena semua itu adalah anugerah-Mu atas kehidupan mereka di hari ini. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mengalami pergumulan kehidupan yang sulit, yang berat, terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang sulit, dan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ada yang terjatuh, ada yang tergelincir, ada yang sedang putus asa. Pagi ini ketika mereka mendengarkan renungan juga doa ini, izinkan hamba mohon berkat-Mu atas mereka. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, lawat mereka,
pulihkan hidup mereka, angkat mereka, berkati, bebaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, apapun yang saudara hadapi di hari ini, saya tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, jangan menyerah, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara. Ada nomor telepon kami sisipkan sebagai layanan doa. Hubungi kami siap membantu saudara dalam doa. Dan kalau saudara mau renungan ini tetap ada di hadapan saudara setiap hari, dukunglah kami saudara dalam pengembangan pelayanan ini, supaya itu penyemangat bagi kami untuk tak berkarya. Dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Supaya ada banyak orang bisa juga mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Itu harapan kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga like, juga subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Sebagai bentuk dukungan saudara yang serius untuk pengembangan pelayanan ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.